Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar bahasa Arab. Melanjutkan materi kita mengenai domir baris. Kali ini kita akan belajar mengenai domir baris muttasil rofa pada fi'il mudhari. Pada video sebelumnya kita telah belajar mengenai isim domir, di mana domir ini adalah kata ganti yang keadaannya mabni. Cara i'rabnya dalam 3 keadaan, tergantung kedudukannya di dalam kalimat. Ada yang kedudukannya fi mahali raf'in, dan ada kedudukannya fi mahali nasbin, dan ada kedudukannya fi mahali jarin. Domir terbagi menjadi domir baris dan domir mustatir, di mana domir baris ini merupakan domir yang tampak secara tulisan dan lisan. Dan domir baris ini ada yang munfasil dan ada yang mutasil. Munfasil yaitu domir yang terpisah atau domir ini berdiri sendiri. Sedangkan domir mutasil adalah domir yang bersambung dengan kata yang lain. Sedangkan untuk domir mustatir adalah domir yang tersembunyi. Artinya tidak tampak. Ini hanya ada pada fi'il, di mana domir ini ada dua, ada yang wajib dan ada yang boleh. Selanjutnya kita perhatikan fi'il mudhari berikut ini. Pada video sebelumnya kita telah belajar mengenai i'rab fi'il mudhari. Tapi pada materi i'rab pada saat itu yang kita bahas adalah kata kerjanya. Kali ini kita akan membahas mengenai domir yang ada pada fi'il mudhari. Kita perhatikan untuk kata yang pertama, yaitu yaktubu, yang artinya dia sedang menulis. Kalau dilihat dari katanya, domir yang ada pada kata ini, domirnya mustatir zawazan. Artinya apa? Domirnya tersembunyi dan boleh. Boleh maksudnya ketika kata ini digunakan dalam kalimat, domirnya boleh digantikan dengan isim zohir. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab untuk kata ini. Yaktubu, cara i'rabnya fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ini cara i'rab untuk kata yaktubu. Karena di sini domirnya mustatir, tersembunyi, jadi dia tidak dibahas mengenai i'rab domirnya. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Yaktubu Zaidun darsan, yang artinya Zaid sedang menulis pelajaran. Kalau kita bedah setiap kata pada kalimat ini, di mana kata yaktubu ini sebagai fi'il, dan kata Zaidun ini sebagai fa'il, dan kata darsan ini sebagai maf'ul bih. Nah, di sini karena pada kata yaktubu, domirnya mustatir, zawazan, jadi dia boleh digantikan isim zohir pada kalimat ini, yaitu Zaidun. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan fi'il mudhari berikut ini. Yaktubani, yang artinya mereka berdua sedang menulis. Nah, di sini domirnya adalah aliful musannah. Di sini dilambangkan dengan huruf alif. Jadi di sini pelakunya dua orang laki-laki. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab untuk kata ini, yaitu yaktubani. Cara i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nuni. Nah, ini cara i'rab fi'ilnya, di mana fi'il mudhari yang marfu dan tanda rofaknya dengan adanya huruf nun. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab domirnya. Wal alifu domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Dan huruf alif itu merupakan domir muttasil. Artinya domir yang bersambung yang mabni di atas sukun pada tempatnya yang rofa sebagai fa'il. Jadi huruf alif ini yang ada pada kata yaktubani ini merupakan domirnya yang menunjukkan pelakunya dua orang laki-laki. Kita perhatikan
contoh kalimat berikut ini, yaktubani darsan, yang artinya mereka berdua sedang menulis pelajaran. Karena di sini domirnya tampak dan bersambung pada fiilnya, maka di sini domirnya tidak bisa digantikan dengan isim johir. Karena di sini domirnya sebagai fa'il, yaitu sebagai pelaku. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan fiil mudhari berikut ini, yaitu kata yaktubuna, yang artinya mereka sedang menulis. Domir pada kata ini adalah wawul jamaah, yaitu huruf wawu yang ada pada fiil mudhari. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab untuk fiil ini, yaktubuna. Cara i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nuni. Nah, ini cara i'rab fiilnya, yaitu fiil mudhari yang marfu dan tanda rofaknya yaitu dengan adanya huruf nun. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab domir yang ada pada kata ini. Wal wawu domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Dan huruf wawu itu merupakan domir mutasil atau domir yang bersambung yang mabni di atas sukun pada tempatnya rofa sebagai fa'il. Jadi huruf wawu yang ada pada kata ini itu merupakan fa'il. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Yaktubuna darsan. Mereka sedang menulis pelajaran. Nah, di sini kalimat ini karena pada kata kerjanya sudah ada fa'ilnya, maka tidak bisa digantikan oleh isim zohir. Nah, di sini huruf wawu yang pada kalimat ini yang merupakan fa'il, ini menunjukkan pelakunya lebih dari 2 orang laki-laki. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan kata berikut ini, yaitu taktubu, yang artinya dia sedang menulis. Nah, di sini domirnya ini tersembunyi, yaitu domir mustatir zawazan, yang artinya domirnya ini karena tersembunyi bisa digantikan oleh isim zohir. Nah, di sini kata taktubu ini menunjukkan pelakunya satu orang perempuan. Berbeda dengan kata yang sebelumnya, yaitu yaktubu, itu merupakan pelakunya satu orang laki-laki. Sekarang kita perhatikan cara i'rab kata ini, yaitu kata taktubu. Cara i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zohiratun fi akhirihi. Yaitu fi'il mudhari yang marfu dan tanda rofaknya adalah domah yang tampak pada akhirnya. Nah, di sini karena domirnya tersembunyi, maka tidak di-i'rab domirnya, tapi yang di-i'rab adalah fiilnya saja. Sekarang kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Taktubu Fatimatu darsan, yang artinya Fatimah sedang menulis pelajaran. Karena di sini kata kerjanya domirnya tersembunyi, maka di sini untuk fa'ilnya itu bisa digantikan dengan isim zohir, yaitu Fatimah. Kalau kita bedah pada kalimat ini, kata taktubu ini merupakan fi'il, dan Fatimah ini merupakan fa'il, dan kata darsan ini merupakan maf'ul bih atau objeknya. Jadi di sini karena domir pada fi'ilnya tidak tampak, maka bisa digantikan oleh isim zohir. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan kata berikut ini, yaitu kata taktubani, yang artinya mereka berdua sedang menulis. Nah, di sini domirnya adalah aliful musanna, yaitu huruf alif yang menunjukkan pelakunya adalah 2 orang perempuan. Kalau pada sebelumnya kata yaktubani itu pelakunya 2 orang laki-laki. Sedangkan pada kata taktubani pelakunya adalah 2 orang perempuan.
Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab untuk kata ini, yaitu kata taktubani. Cara i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nuni. Yaitu fi'il mudhari yang marfu dan tanda rofaknya adalah dengan adanya huruf nun. Ini cara i'rab untuk fi'ilnya. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab untuk domirnya. Wal alifu domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Dan huruf alif yang ada pada kata ini merupakan domir mutasil yang mabni di atas sukun pada tempatnya rofa sebagai fa'il. Jadi kedudukan huruf alif pada kata ini sebagai fa'il. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Taktubani darsan, yang artinya mereka berdua sedang menulis pelajaran. Nah, di sini kita perhatikan karena kata ini sudah mempunyai fa'il, maka tidak bisa digantikan oleh isim dzohir. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan untuk kata berikut ini, yaitu kata yaktubna, yang artinya mereka sedang menulis. Domir yang terdapat pada kata kerja ini adalah huruf nun, di mana huruf nun ini menunjukkan pelakunya lebih dari 2 orang perempuan. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab untuk kata ini, yaitu kata yaktubna. Cara i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un mabniun ala sukuni. Nah, di sini cara i'rab fi'ilnya, yaitu fi'il mudhari yang mabni di atas sukun. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab domirnya. Wa nunu domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahali raf'in fa'ilun. Dan huruf nunnya yang bersambung pada kata kerja ini merupakan domir muttasil yang mabni di atas fathah pada tempatnya rofa sebagai fa'il. Jadi huruf nun di sini yang merupakan domir di mana kedudukannya sebagai fa'il. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini, yaktubna darsan, yang artinya mereka sedang menulis pelajaran. Nah, di sini karena kata kerja ini sudah bersambung dengan fa'ilnya, maka tidak bisa digantikan oleh isim dzohir. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan kata berikut ini, yaitu kata taktubu, yang artinya kamu sedang menulis. Ini merupakan fi'il mudhari pada domir anta, di mana domirnya adalah domir mustatir wujuban. Artinya domirnya tersembunyi tapi wajib. Maksudnya ketika kata ini kita buat kalimat, maka tidak bisa digantikan oleh isim dzohir. Berbeda dengan domir mustatir jawazan. Artinya apa? Kata tersebut ketika kita gunakan dalam kalimat, maka domirnya bisa digantikan dengan isim dzohir. Berbeda dengan domir mustatir wujuban. Ini tidak bisa diganti oleh isim dzohir, walaupun domirnya tersembunyi. Kita perhatikan cara i'rab untuk kata ini, yaitu kata taktubu. Cara i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ini cara i'rab fi'ilnya, yaitu fi'il mudhari yang marfu dan tanda rofaknya adalah domah yang tampak pada akhirnya. Selanjutnya cara i'rab domirnya. Wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Dan fa'ilnya pada kata ini adalah domir yang tersembunyi padanya, wajib, dan takdirnya adalah anta. Nah, jadi domir yang tersembunyi ini itu merupakan fa'ilnya, di mana domir ini merupakan domir anta. Kita perhatikan contoh kalimat berikut ini, taktubu darsan, yang artinya kamu sedang menulis pelajaran. Nah, di sini walaupun domirnya tersembunyi karena dia wujuban, tidak bisa digantikan oleh isim dzohir, di mana domirnya ini pelakunya adalah satu orang laki-laki. Semoga contoh ini bisa dipahami.
Selanjutnya kita perhatikan kata berikut ini, yaitu kata taktubani, yang artinya kalian berdua sedang menulis. Domir pada kata ini dilambangkan dengan aliful musannah, yaitu huruf alif yang menunjukkan pelakunya dua orang laki-laki. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab untuk kata ini, yaitu kata taktubani. Cara i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nuni. Ini cara i'rab fi'ilnya, yaitu fi'il mudhari yang marfu dan tanda rafa'nya adalah dengan adanya huruf nun. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab domirnya. Wal alifu domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Dan huruf alif yang bersambung pada kata ini merupakan domir mutasil yang mabni di atas sukun pada tempatnya rofa sebagai fa'il. Jadi huruf alif ini merupakan pelakunya dua orang laki-laki, di mana di sini kedudukannya sebagai fa'il. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini, taktubani darsan, yang artinya kalian berdua sedang menulis pelajaran. Karena pada kata kerjanya sudah bersambung dengan fa'ilnya, maka tidak boleh digantikan oleh isim dhohir. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan untuk kata berikut ini, yaitu kata taktubuna, yang artinya kalian sedang menulis. Nah, di sini domir yang bersambung pada kata ini yaitu wawul jamaah, yaitu huruf wawu yang menunjukkan pelakunya lebih dari dua orang laki-laki. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab untuk kata ini, yaitu kata taktubuna. Cara i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nuni. Ini cara i'rab fi'ilnya, yaitu fi'il mudhari yang marfu dan tanda rofaknya dengan adanya huruf nun. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab domirnya. Wal wawu domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Dan huruf wawu yang bersambung pada kata ini merupakan domir mutasil yang mabni di atas sukun pada tempatnya rofa sebagai fa'il. Jadi kata kerja ini sudah bersambung dengan fa'ilnya yang dilambangkan dengan huruf wawu. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini, taktubuna darsan, yang artinya kalian sedang menulis pelajaran. Karena di sini fi'ilnya sudah bersambung dengan fa'ilnya, maka tidak bisa digantikan oleh isim dhohir. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan untuk kata berikut ini, yaitu taktubina, yang artinya kamu sedang menulis. Nah, di sini domir yang bersambung pada kata ini yaitu al-ya'u, yaitu huruf ya, yang melambangkan pelakunya adalah satu orang perempuan. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab untuk kata ini, yaitu kata taktubina. Cara i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nuni. Ini adalah cara i'rab fi'ilnya, yaitu fi'il mudhari yang marfu dan tanda rafa'nya dengan adanya huruf nun. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab domirnya. Wa ya'ul mukhatabati domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Dan huruf ya mukhatabah ini merupakan domir mutasil yang mabni di atas sukun pada tempatnya yang rofa sebagai fa'il. Jadi huruf ya yang bersambung dengan kata kerja ini itu merupakan fa'ilnya. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini, taktubina darsan, yang artinya kamu sedang menulis pelajaran. Nah, di sini karena kata kerjanya sudah bersambung dengan fa'ilnya, maka tidak bisa digantikan oleh isim dhohir. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan kata berikut ini, yaitu taktubani, yang artinya kalian berdua sedang menulis.
di mana domirnya pada kata ini yaitu aliful musannah, yang dilambangkan oleh huruf alif yang menunjukkan pelakunya dua orang perempuan. Secara tulisan sama dengan laki-laki, yaitu taktubani, hanya nanti penggunaannya di dalam kalimat. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab untuk kata ini, yaitu kata taktubani. Cara i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nuni. Ini cara i'rab kata kerjanya, yaitu fi'il mudhari yang marfu dan tanda rafa'nya dengan adanya huruf nun. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab untuk domirnya. Wal alifu domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Dan huruf alif yang bersambung pada kata kerja ini merupakan domir mutasil yang mabni di atas sukun pada tempatnya rofa sebagai fa'il. Jadi kata kerja ini sudah bergandeng dengan fa'ilnya. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini, taktubani darsan, yang artinya kalian berdua sedang menulis pelajaran. Nah, di sini karena fiilnya sudah bersambung dengan fa'ilnya, maka tidak bisa digantikan oleh isim dhohir. Semoga contoh kalimat ini bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan kata berikut ini, yaitu kata taktubna, yang artinya kalian sedang menulis. Nah, kita perhatikan di sini domir yang bersambung pada kata kerja ini yaitu huruf nun, di mana pelakunya lebih dari dua orang perempuan. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab untuk kata ini, yaitu kata taktubna. Cara i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un mabniun ala sukuni. Nah, ini cara i'rab fi'ilnya, yaitu fi'il mudhari yang mabni di atas sukun. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab domirnya. Wan nunu domirun mutasilun mabniun alal fathi fi mahali raf'in fa'ilun. Dan huruf nunnya yang bersambung pada kata kerja ini merupakan domir mutasil yang mabni di atas fathah pada tempatnya rofa sebagai fa'il. Jadi di sini kata kerjanya sudah bersambung dengan fa'ilnya. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini, taktubna darsan, yang artinya kalian sedang menulis pelajaran. Karena di sini kata kerjanya sudah bersambung dengan fa'ilnya, maka tidak bisa digantikan oleh isim dhohir. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan kata berikut ini, yaitu kata aktubu, yang artinya aku sedang menulis. Kalau kita perhatikan di sini domirnya adalah domir mustatir wujuban, yaitu domir yang tersembunyi wajib. Artinya apa? Domirnya walaupun tersembunyi tidak bisa digantikan oleh isim dhohir ketika dia digunakan di dalam kalimat. Kita perhatikan cara i'rab untuk kata ini, yaitu kata aktubu. Cara i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, ini cara i'rab fi'ilnya, yaitu fi'il mudhari yang marfu dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada akhirnya. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab domirnya. Wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Dan fa'ilnya adalah domir yang tersembunyi padanya, wajib takdirnya adalah ana. Jadi pada kata kerja ini, fa'ilnya adalah domir yang tersembunyi. Kita perhatikan contoh kalimat berikut ini, aktubu darsan. Artinya aku sedang menulis pelajaran. Nah, di sini karena domirnya ini domir mustatir tapi dia wajib atau wujuban, maka tidak bisa digantikan dengan isim dhohir, di mana domir ini takdirnya adalah ana, yaitu saya. Dan di sini sayanya ini bisa laki-laki atau perempuan. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan kata berikut ini, yaitu kata naktubu, yang artinya kami sedang menulis. Nah, di sini domirnya adalah domir mustatir wujuban,
yaitu domir yang tersembunyi wajib. Nah, di sini pelakunya bisa laki-laki atau perempuan, yang jumlahnya bisa 2 orang atau lebih. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab untuk kata ini, yaitu kata naktubu. Cara i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, ini cara i'rab fi'ilnya, yaitu fi'il mudhari yang marfu dan tanda rofaknya adalah domah yang tampak pada akhirnya. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rab domirnya. Wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu. Dan fa'ilnya adalah domir yang tersembunyi padanya wajib, takdirnya adalah nahnu. Jadi di sini walaupun domirnya tersembunyi, ini kedudukannya sebagai fa'il. Sama seperti pada kata kerja sebelumnya aktubu. Nah, di situ walaupun domirnya tersembunyi, tapi kedudukannya sebagai fa'il. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini, naktubu darsan, yang artinya kami sedang menulis pelajaran. Nah, di sini karena domirnya kedudukannya sebagai fa'il, maka di sini tidak boleh digantikan isim dzohir. Semoga contoh kalimat ini bisa dipahami. Demikian materi kita untuk kali ini. Semoga materi ini bisa dipahami dan semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.